surat terbuka Ratna Sari Dewi Soekarno kepada Soeharto. Dikutip dari bergelora.com. Bergelora.com menurunkan terjemahan surat istri Presiden Soekarno kepada Soeharto soal kudeta militer tahun 1965 dan perlakuan Soeharto pada Presiden Soekarno. Surat ini ditulis dari Paris tanggal 16 April tahun 1970 dan beredar secara diam-diam di Indonesia di masa Orde Baru. Berikut adalah isi dari surat istri Presiden Soekarno, Ratna Sari Dewi Soekarno, kepada Soeharto. Tuan Presiden Soeharto, bersama ini saya ingin mengingatkan Tuan terhadap segala sesuatu yang nampaknya oleh Tuan akan dilupakan. Hal-hal yang akan dikemukakan ini, saya anggap sebagai kewajiban bagi saya untuk menjelaskannya secara benar, karena saya justru mengikuti peristiwa-peristiwa di Indonesia itu dari dekat. Barangkali sementara orang akan berpendapat akan lebih baik kalau saya diam 1000 bahasa seperti Sphinx arca batu di Mesir dayam hal ini. Akan tetapi karena saya tanggung jawab, maka saya harus melakukan hal ini, biar membawa resiko betapapun besarnya terhadap diri saya. Ini pun karena makin lama di seluruh dunia maupun di Indonesia sendiri, banyak tersebar cerita-cerita palsu yang disebarkan tentang peristiwa-peristiwa di Indonesia itu, sehingga membeberkan keadaan yang sebenarnya itu merupakan kewajiban saya. Karena itulah saya kirimkan surat terbuka ini kepada Tuan, dalam kedudukan saya sebagai warga negara Indonesia. Selain itu, surat terbuka yang saya kirimkan kepada Tuan ini termasuk segala isinya adalah sepenuhnya tanggung jawab saya dan tidak ada sangkut pautnya dengan Soekarno, Presiden Republik Indonesia yang terdahulu. Sebenarnya agaknya sudah terlambat untuk mempersoalkan kembali tentang para perwira yang telah dinyatakan sebagai kontra-revolusi atau pemberontak-pemberontak terhadap negara, di mana mereka telah sama dihukum mati. Selama ini saya selalu berpendirian tidak sependapat dengan adanya dalil bahwa yang berkuasa itu selalu benar, power can do no wrong. Sikap ini pun sama sewaktu Presiden Soekarno berkuasa, saya berpendapat bahwa seorang kepala negara itu mesti dikerumuni oleh orang-orang yang mendukungnya. Begitu juga halnya dengan Tuan, bahwa di sekeliling Tuan itu banyak orang-orang berkerumun, yang pada umumnya tidak berani membuka mulutnya, berpura-pura taat dan tunduk, bahkan ada yang menjilat, yang pada hakikatnya mereka bertujuan untuk mendapatkan kesempatan berkuasa lebih banyak. Karena itulah, apa yang sebenarnya terjadi di sekitar Tuan sulit akan terungkap. Pertama-tama dalam surat terbuka saya ini, saya ingin mengemukakan apa yang disebut proses, di mana banyak orang telah dibunuh karena dituduh melakukan kejahatan terhadap negara. Proses ini yang sebenarnya terjadi di luar norma-norma hukum dan keadilan, lebih tepat untuk disebut teror dan kekerasan. Dan mereka orang-orang yang tidak puas dan tidak mau bicara sewaktu kekuasaan Soekarno, maka setelah situasi berubah, lalu bersikap tidak bertanggung jawab dan turut serta melakukan pembunuhan dan teror. Dalam hal ini Tuan telah membiarkannya. Andai kata nanti pada suatu ketika, kedudukan Tuan diganti oleh orang lain, sudah tentu akan terjadi hal yang sama. Di mana pembantu-pembantu Tuan, yang penting sipil maupun militer, termasuk mungkin Tuan sendiri, akan mendapat perlakuan yang sama, di mana mereka dituduh dan dituntut dengan hukuman mati dengan berbagai dalih, misal karena melakukan korupsi. Dalam hubungan ini saya ingin bertanya kepada Tuan, mengapa Tuan membiarkan dan memberi kesempatan semua itu berlalu, yang dapat menjadi contoh presiden jelek bagi suatu negara yang masih muda, dan rakyatnya sedang berkembang yaitu Indonesia? Bukan maksud saya untuk mencela kebijaksanaan politik yang Tuan lakukan. Akan tetapi, perhatian tertumpah kepada mereka yang dibunuh dan diteror, dengan memakai dalih pembersihan terhadap golongan merah sejak peristiwa G30S itu terjadi. Padahal kebanyakan dari mereka itu hanyalah pengikut-pengikut Soekarno, yang tidak tahu menahu tentang peristiwa gerakan tanggal 30 September. Bahkan saya memperoleh berita bahwa tidak kurang dari 800.000 rakyat Indonesia yang telah terbunuh, diantaranya terdapat kaum wanita dan anak-anak karena hanya sebagai simpatisan PKI. Harian London Times membuat berita pada Januari tahun 1966 sebagai berikut. Bahkan sejak pecahnya peristiwa G30S itu, dalam 3 bulan telah ratusan ribu kaum komunis yang dibunuh. Jumlah mana menurut para diplomat barat, angka tersebut masih terlalu rendah.
Sementara itu menurut pengusaha-pengusaha dan turis-turis dari Eropa yang pulang dari Indonesia mengatakan bahwa pembunuhan dan teror itu begitu hebatnya sehingga mereka melihat sementara di sungai-sungai penuh dengan hanyutnya mayat-mayat tanpa kepala. Dan sementara anak-anak di desa-desa katanya bermain sepak bola dengan kepala-kepala manusia yang terbunuh. Pokoknya dalam tempo 3 bulan sesudah peristiwa G30S itu, situasi di Indonesia dicekam dengan ketakutan dan ketegangan, di mana banyak darah mengalir yang belum pernah terjadi dalam sejarah bangsa Indonesia. Seorang wartawan dari Washington Post memberitakan dari Jakarta, bahwa di Jawa Timur saja telah terbunuh 250.000 orang, demikian menurut sumber dari golongan Islam. Lebih lanjut Washington Post memberitakan bahwa puncak pembunuhan dan teror itu pada bulan November tahun 1965. Kepala-kepala manusia telah dijadikan hiasan dekorasi pada suatu jembatan. Di tempat lain, orang melihat bahwa mayat-mayat tanpa kepala dihanyutkan di sungai-sungai di atas rakit dalam deretan yang panjang. Sungai Bengawan Solo yang indah permai ketika itu penuh dengan mayat-mayat sehingga di sementara tempat kadang-kadang airnya tidak terlihat tertutup oleh mayat-mayat itu. Sungai-sungai itu airnya menjadi merah karena darah rakyat. Pokoknya ketika itu Indonesia seperti neraka, demikian tulis Washington Post. Sementara itu harian Inggris Economist memperkirakan bahwa korban yang jatuh karena pembunuhan dan teror itu mencapai 1 juta orang. Saya ingin bertanya kepada Tuan, mengapa pertumpahan darah itu sampai terjadi atas mereka yang belum tentu berdosa? Dan mengapa masyarakat dunia diam 1000 bahasa? Padahal di pihak lain, kalau seorang manusia terbunuh di sepanjang tembok Berlin saja, maka seluruh dunia barat ramai dan geger. Tapi mengapa dunia barat itu diam, di mana 800.000 bangsa Asia, yaitu Indonesia, telah dibunuh dan diteror dengan darah dingin, bahkan dalam situasi dunia sedang damai? Saya tahu pasti, bahwa di antara yang terbunuh itu ada orang komunis. Tapi apa artinya kemerdekaan dan hak asasi manusia, kalau Tuan membenarkan pembunuhan besar-besaran itu, sekedar karena mereka melakukan gerakan di bawah tanah yang tidak diketahui oleh pemerintah Tuan? Sebenarnya Tuan akan lebih bijaksana kalau Tuan mengambil langkah-langkah pencegahan terjadinya pembunuhan besar-besaran itu sebelum PKI dinyatakan dilarang oleh undang-undang. Akan tetapi Tuan ternyata tidak berbuat demikian dan hal ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia dan Tuan tidak mendapatkan respek. Lepas dari ideologi apa yang sudah terjadi itu merupakan kejahatan nasional. Tuan Soeharto, meskipun Tuan akan menolak dengan berbagai dalih untuk bertindak dan mencegah terhadap kejahatan nasional yang telah berlangsung itu, di mana telah ratusan ribu orang tak berdaya telah dibantai. Bagaimanapun saya juga bersikap tidak membenarkan, bahkan mengutuk peristiwa itu. Bukankah telah menjadi kenyataan bahwa pemerintah Orde Baru yang Tuan pimpin memakai slogan demi penumpasan terhadap PKI? Ataukah Tuan amat khawatir kalau kekuasaan Soekarno bangkit kembali beserta pendukung-pendukungnya karena Tuan tahu pasti bahwa lebih dari 50% rakyat Indonesia itu masih setia pada Soekarno? Hal ini pasti Tuan tidak lupa bukan? Ataukah barangkali Tuan berpendapat bahwa peristiwa G30S itu sudah lampau dan harus dilupakan? Bagi saya hal itu bukan soal. Akan tetapi yang menjadi masalah, masih terlalu banyak hal-hal dan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab dan bahkan sengaja disembunyikan. Walaupun begitu, saya masih merasa beruntung dan bangga bahwa saya dalam peristiwa 1965 itu tahu dari dekat dan mendapat pelajaran yang bermanfaat. Bahwa fakta-fakta yang benar dalam sejarah itu kadang-kadang memang diputar balikan oleh karena mereka yang berkuasa dengan maksud untuk kepentingan atau keuntungan tujuan politiknya. Begitu juga dengan berita-berita dalam pres koran-koran telah dibuat demikian rupa oleh penguasa sebagai suatu propaganda untuk kepentingan politik pemerintah. Sebagai misal yang paling mudah kita ambil contoh peristiwa gerakan tanggal 30 September. Peristiwa ini sebenarnya terjadi pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 dini hari yang didukung oleh Dewan Revolusi dengan dipimpin oleh salah seorang perwira penanggung jawab pengawal Istana Presiden Soekarno, yaitu Letnan Kolonel Untung. Pengumuman Dewan Revolusi itu berbunyi sebagai berikut.
Sekelompok grup jenderal merencanakan untuk mengambil oper kekuasaan KOP dari pemerintah Presiden Soekarno dan beliau akan dibunuh. Mereka membentuk Dewan Jenderal dengan tujuan untuk membentuk kekuasaan militer. Rencana KOP tersebut akan dilakukan pada hari ulang tahun ABRI tanggal 5 Oktober tahun 1965 yang akan datang. Untuk mencegah itu, maka Dewan Revolusi mendahului mengambil langkah dengan menangkap 6 jenderal, diantaranya Jenderal Ayani. Dalam hal ini, Tuan ternyata telah meyakinkan orang banyak menfitnah dengan melancarkan berita bahwa G30S itu dilakukan oleh PKI. Hal ini jelas tidak benar. Bukankah yang melakukan gerakan ini adalah orang-orang militer? Dan saya meragukan kalau mereka yang melakukan gerakan itu orang komunis. Saya ingin bertanya kepada Tuan, lalu siapa kali yang berbuat menyebarkan isu sehingga timbul situasi di mana massa dibakar dan digerakkan dengan menuduh G30S itu didalangi oleh PKI? Menteri Pertahanan sendiri, yaitu Jenderal Nasution sebagai salah seorang anggota Dewan Jenderal yang menurut rencana seharusnya juga ditangkap oleh gerakan G30S, telah berkata pada upacara penguburan 6 jenderal yang terbunuh itu pada hari ulang tahun ABRI tanggal 5 Oktober 1965 sebagai berikut. Sampai hari ini pun, hari ulang tahun ABRI kita masih tetap penuh hikmat dan kebanggaan, meskipun ditandai oleh peristiwa yang merupakan noda bagi kita ABRI. Yaitu bahwa telah terjadi suatu fitnah dan pengkhianatan, serta kekejaman atas perwira-perwira tinggi kita. Walaupun begitu, saudara-saudara kita yang menjadi korban itu adalah tetap merupakan pahlawan-pahlawan di hati kita, bangsa Indonesia. Yang pada akhirnya nanti kebenaran pasti akan menang, meskipun kita telah difitnah oleh pengkhianat-pengkhianat ini. Hal mana pada waktunya nanti, kita akan memperhitungkannya. Dalam pidato Jenderal Nasution itu, sama sekali tidak nampak ada kesan bahwa terbunuhnya 6 jenderal itu telah didukung apalagi dilakukan oleh PKI. Bahkan sebaliknya, dari kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Jenderal Nasution itu jelas, bahwa peristiwa G30S itu adalah akibat pertentangan yang ada di kalangan ABRI sendiri. Tuan Soeharto, dapatkah saya bertanya kepada Tuan, siapakah yang dimaksud dengan kata-kata Nasution, fitnah dan pengkhianat-pengkhianat itu, dan apakah yang dimaksud dengan kalimat, kita akan memperhitungkan mereka? Sebenarnya yang penting diperhitungkan dalam peristiwa itu adalah, siapa dan apa tujuan dari 50 orang yang berseragam seperti pengawal Presiden Soekarno itu. Dan ketika mereka menyerbu rumah dan kediaman Jenderal Nasution dengan senjata lengkap, diketahui jelas oleh beliau bahwa mereka itu penyerbu adalah mereka yang dikenal sebagai orang-orang yang anti-komunis. Justru karena mereka tidak kenal jenderal itulah, maka mereka menyangka Letnan Tendean sebagai komandan jaga, dikira Jenderal Nasution dan terus menembaknya. Dari fakta ini jelas menurut penilaian saya, bahwa andai kata para penyerbu itu benar-benar pengawal Presiden Soekarno, pasti mereka akan tahu dan kenal betul pada Jenderal Nasution. Jadi tidak masuk akal pula, kalau para penyerbu itu adalah orang-orang komunis yang mendapat tugas khusus, tidak akan kenal pada Jenderal Nasution, sehingga terjadi kegagalan itu. Apakah Tuan tahu bahwa banyak orang di Indonesia ini telah membicarakan bahwa timbul tanda tanya yang besar yang penuh prasangka kepada Tuan? Ialah, mengapa Tuan sebagai komandan tertinggi pada Kostrad justru malah tidak diserbu untuk dibunuh, dengan dalih katanya karena mereka penyerbu tidak tahu alamat Tuan? Dan yang menarik perhatian lagi, justru Tuanlah yang pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 pada dini hari, sudah memainkan peranan dan ambil oper pimpinan ABRI dengan memberikan perintah-perintah, sehingga dengan mudah sekali Tuan telah bisa menguasai dan menumpas Dewan Revolusi dalam waktu yang singkat. Setelah Presiden Soekarno kehilangan Jenderal Ayani, maka beliau terus mengangkat Tuan sebagai Menteri Hankam, sekaligus sebagai Pangap ABRI. Ini terjadi pada tanggal 14 Oktober tahun 1965, di mana Presiden Soekarno pada pengangkatan Tuan itu telah berpesan sebagai berikut. Adalah mendesak sekali agar keamanan dan ketertiban harus segera dipulihkan, agar terciptanya keadaan di mana emosi dari golongan kiri maupun golongan kanan dapat ditenangkan dan dikendalikan, sehingga peristiwa G30S itu dapat diselesaikan, sambil kita mempelajari segala sesuatunya yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Kejadian itu tidak akan menenangkan saya, sebelum segala sesuatunya jelas siapa yang bertanggung jawab, entah dari pihak manapun, entah merah, hijau ataupun kuning.
Dengan demikian menjadi jelas bahwa Tuan memikul tugas yang diberikan oleh Presiden Soekarno untuk menghimpun segala data sekitar peristiwa G30S itu, dan seharusnya Tuan segera memulai dengan penyelidikan dan pengusutan yang harus dilaporkan pada Presiden Soekarno. Akan tetapi Tuan ternyata tidak mentaati perintah-perintah itu, bahkan Tuan telah memberikan tafsiran sendiri dan berkata, "Sekarang saya sudah memperoleh kepercayaan dari Presiden Soekarno, dan saya akan terus menumpas sisa-sisa kekuatan dari peristiwa tersebut." Pernyataan Tuan jelas mempunyai arti tersendiri. Sebenarnya Presiden Soekarno mengharapkan dan mempercayakan pada Tuan agar Tuan tetap setia dan loyal untuk melaksanakan perintah-perintahnya. Dengan tujuan selanjutnya akan diambil tindakan-tindakan hukum oleh Presiden Soekarno terhadap siapa yang bersalah tanpa pandang bulu, apakah PKI atau pihak militer. Akan tetapi Tuan ternyata tidak memberikan laporan apa-apa pada Presiden Soekarno. Bahkan Tuan telah menggerakkan ABRI tanpa persetujuan Presiden bersama-sama dengan beberapa jenderal antara lain Sarwo Edi. Dan sejak inilah dimulai pengejaran dan pembunuhan terhadap mereka yang belum tentu bersalah, yaitu kaum komunis. Yang kemudian telah terkenal luas di seluruh negeri bahwa TNI di bawah pimpinan Tuan telah melakukan penganiayaan, pembakaran, perampokan dan pembunuhan terhadap orang PKI. TNI telah melakukan teror yang berselubung di bawah pimpinan Tuan. Rakyat yang hidup tenang dihasut dibangkitkan untuk membenci dan mengamuk dengan dalih karena adanya kejadian terbunuhnya para jenderal tersebut. Rakyat telah dihasut untuk anti-PKI yang dikaitkan dengan negeri Cina yang dituduh memberikan dukungan terhadap G30S tersebut. Dan rakyat telah dibikin rupa sehingga tidak percaya bahwa Dewan Revolusi itu ada. Selanjutnya Presiden Soekarno dipaksakan untuk menyatakan PKI dilarang dan di luar hukum karena dianggap partai itu terlibat pada gerakan tanggal 30 September. Selama setahun lamanya, mahasiswa-mahasiswa dan kelompok-kelompok yang tidak puas diorganisasi untuk melakukan demonstrasi-demonstrasi terhadap Soekarno dengan tuntutan-tuntutan termaksud. Akan tetapi Presiden Soekarno menolak untuk membubarkan PKI sebab tidak ada data-data dan bukti-bukti yang meyakinkan yang sudah dilaporkan pada Presiden. Yang menarik perhatian ialah bahwa pemimpin-pemimpin demonstrasi tersebut yang katanya adalah mahasiswa-mahasiswa, kenyataannya umumnya kebanyakan lebih dari 30 tahun. Dan bahkan pengikut-pengikutnya demonstrasi itu memakai pakaian seragam para trups tentara payung yang masih baru-baru. Sehingga perlu dipertanyakan apakah benar mereka itu mahasiswa-mahasiswa betul? Dan dari mana dana, keuangan yang didapat untuk mengorganisasi demonstrasi-demonstrasi itu? Dan mengapa ternyata sekarang bahwa mereka yang menjadi pemimpin-pemimpin demonstrasi itu kini menempati kedudukan-kedudukan penting dalam pemerintahan Tuan? Semua kekacauan dan tidak tenang yang nampaknya dibikin artifisial telah berlangsung selama 1 tahun. Sementara itu telah dilancarkan propaganda secara luas bahwa segala kesulitan dan keburukan di berbagai bidang itu ditimpakan pada PKI. Dan hal ini sampai hari ini pun masih berlangsung, walaupun peristiwa G30S itu telah 4 tahun berlalu. Akan tetapi tentang hal ini sebenarnya dapat dimengerti, sebab dalam politik yang berkuasa itu harus membuat rakyat yang tidak tahu apa-apa itu sedemikian rupa, sehingga rakyat merasa tidak tenteram dan aman, dengan menimpakan kesalahan dan ancaman itu pada PKI. Yang kemudian diarahkan bahwa penguasa pemerintah itu adalah satu-satunya pelindung rakyat yang sebenarnya. Kalau demikian halnya, maka jelas bahwa Tuan telah mengabaikan perintah dan peringatan Presiden Soekarno pada sidang kabinet tanggal 2 Januari tahun 1966 di Bogor, yang meminta kepada Tuan agar situasi yang tidak menentu itu harus segera diakhiri dan dipulihkan, sehingga rasa kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia dapat tercipta kembali. Bukan saling membunuh di antara sebangsa dan setanah air. Apabila pembunuhan besar-besaran itu berlangsung terus-menerus, maka perjuangan kita selama ini akan sia-sia, karena dalam hal ini Tuan ternyata telah menempuh jalan sendiri. Saya tidak akan mengatakan bahwa G30S itu baik, tapi saya tidak akan menyalahkan siapapun dan belum memberikan penilaian terhadap peristiwa itu. Andai kata sebagai orang komunis atau simpatisan, maka yang pertama-tama menjadi pertanyaan dan yang tidak masuk akal, apa perlunya dan apa keuntungannya PKI itu melibatkan diri dalam G30S itu. Padahal PKI itu merupakan partai yang besar.
Selain itu, kalau memang benar PKI itu adalah pengacau, mengapa TNI tidak mengetahui atau mencegah, bahkan yang membakar markas CGPKI itu dibiarkan untuk selanjutnya diselidiki kalau bisa diperoleh data yang penting? Dan kalau benar PKI itu terlibat, apakah tidak lebih baik kalau para pemimpinnya yang bertanggung jawab diadili di depan umum untuk diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia? Dan mengapa tentara yang menangkap DN Aidit itu justru telah membunuhnya dengan diam-diam, baru kemudian melapor pada Presiden Soekarno? Dan apa pula sebabnya, Ketua 1 dan Wakil Ketua 2 PKI, yaitu Saudara Nyoto dan Lukman, juga diperlakukan yang sama, dengan cara dibunuh dengan diam-diam dan tanpa proses hukum? Kata orang, bahwa NU itu mempunyai anggota sebanyak 6 juta. Tapi mengapa orang-orang di kalangan partai tersebut terlalu takut kepada PKI, yang jumlah anggotanya lebih kecil, hanya 3 juta orang? Memang terlalu banyak soal-soal dan pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa terjawab, bahkan sengaja ditutup disembunyikan. Komunisme yang begitu Tuan takutkan itu sebenarnya akan tidak berdaya apabila kesengsaraan dapat ditiadakan. Hakikat ideologi PKI di bawah pimpinan DN Aidit sebenarnya berdasarkan Pancasila, Soekarnoisme. Dan PKI telah memainkan peranan yang penting dalam kebangkitan dan kebangunan bangsa Indonesia, serta berjuang untuk sosialisme Indonesia. Juga Nasution pimpinan MPRS telah menyalahkan PKI karena telah melakukan aksi-aksi di bidang ekonomi. Dia juga menyalahkan PKI bahwa sebab terjadinya inflasi dewasa ini karena adanya hutang pada luar negeri sebanyak 2,5 miliar dolar dan diantaranya berupa pembelian senjata-senjata seharga 1 miliar dolar pada Uni Soviet. Yang aneh dalam hal ini, justru hutang-hutang pada Uni Soviet ini bukankah Jenderal Nasution sendiri yang menandatangani kontrak-kontraknya? Bahkan dia sendiri sudah 2 kali berkunjung ke Moskow. Apakah dengan begitu, ucapan Jenderal Nasution itu dapat dipertanggungjawabkan? Tuan Soeharto, saya ingin mengajukan banyak data-data yang Tuan sendiri berharap akan menjadikan data-data itu sebagai bukti terlibatnya PKI. Tapi mengapa Tuan tidak membuka penyelidikan untuk menghimpun sesungguhnya? Sudah tentu bukan data-data yang bersifat sepihak. Saya kira seluruh negeri dan rakyat Indonesia berhak untuk tahu dan mengerti yang sebenarnya. Sekali biar seluruh rakyat tahu juga bagaimana pendapat Tuan tentang peristiwa tersebut. Hal ini penting sekali karena telah diisukan bahwa bukan hanya PKI yang terlibat tapi juga Presiden Soekarno yang ikut dituduh merestui Dewan Revolusi. Selain itu juga dikatakan bahwa beberapa ribu orang PKI sebelum peristiwa G30S itu telah dipersiapkan dengan mengadakan latihan militer di daerah lapangan udara Halim, di mana Presiden Soekarno pada tengah malam ketika peristiwa itu terjadi, juga diamankan di situ. Dengan adanya berita-berita itu orang pada bertanya, bagaimana hal ini bisa terjadi adanya suatu latihan militer yang diikuti oleh ribuan orang dapat dilakukan secara sembunyi-sembunyi? Dan apa perlunya Presiden Soekarno itu mencari perlindungan di tempat yang tidak menguntungkan baginya? Kenyataan berita-berita lain yang saya peroleh dari lapangan udara Halim adalah bahwa peristiwa G30S itu adalah cetusan dari suatu konflik dalam Angkatan Darat. Oleh karena itu mereka menggunakan dalih pribadi Soekarno itu dibawa ke sana karena saya sebagai istri merasa khawatir akan keselamatan suami saya. Sampai di Halim saya malah jadi bingung karena ketika saya tanyakan pada sementara orang, ternyata tak seorang pun yang tahu apa yang telah terjadi. Bahkan ketika itu, kita tidak tahu bahwa Jenderal Ayani telah terbunuh. Pokoknya ketika itu, kita tidak tahu siapa kawan dan siapa lawan. Hampir semuanya dalam kebingungan dan tidak tahu apa yang akan diperbuat. Tidak seorang pun tahu apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi berikutnya. Dalam mengenang peristiwa G30S itu, kembali saya kira persoalannya akan lain, andai kata Jenderal Ayani masih hidup. Presiden Soekarno sendiri sangat sedih bagaimana sampai terjadi dia jadi korban, dan bagaimana tempat tinggalnya sampai diketahui. Selain hal di atas, dengan ini saya ingin mengajukan pertanyaan yang penting kepada Tuan, yang kiranya Tuan perlu perhatikan. Ialah tentang adanya Dewan Jenderal yang Tuan telah tentang keras tidak mengetahuinya. Orang hanya tahu bahwa Jenderal Ayani dan jenderal-jenderal lain yang terbunuh itu yang hanya mengetahui tentang persoalan Dewan Jenderal tersebut.
Akan tetapi 2 minggu sebelum peristiwa tersebut, Presiden Soekarno bertanya kepada Jenderal Ayani bagaimana sebenarnya duduk persoalan Dewan Jenderal tersebut. Yang dijawab oleh Jenderal Ayani dengan tegas, "Bapak Presiden, serahkan kepada saya saja segala hal yang bersangkutan dengan anak buah saya tersebut," maksudnya Dewan Jenderal. Dari dialog tersebut bagi saya timbul pertanyaan yang besar, bagaimana bisa terjadi Jenderal Ayani itu ikut terbunuh? Jadi andai kata Tuan benar-benar objektif, maka pasti Tuan akan yakin bahwa Soekarno itu benar-benar tidak terlibat dan tidak tahu apa-apa tentang G30S tersebut. Tuan Soeharto, dengan mengetahui tentang hal-hal di atas, maka lalu timbul pertanyaan saya, apakah kiranya jawaban Tuan pada seluruh rakyat Indonesia yang menduga bahwa dengan adanya tindakan cepat dari Tuan untuk membentuk kekuasaan Orde Baru dalam situasi yang kacau balau itu, bukankah justru sebenarnya Tuanlah yang mempunyai semua rencana dan melaksanakan rencana Dewan Jenderal? Bukti-bukti kemudian menunjukkan bahwa dalam situasi yang kacau di Indonesia itu, Tuan telah membangun tentara yang berorientasi ke kanan, bergandengan tangan dengan sementara mahasiswa-mahasiswa yang tidak puas, yang kemudian didorong dan bekerja sama dengan pimpinan-pimpinan partai Islam serta politisi yang kanan untuk menghancurkan PKI. Yang selanjutnya terjadilah pembunuhan dan pertumpahan darah yang terencana. Bagaimana hal ini sampai terjadi, bahwa sikap ABRI malah lebih dekat dengan Pentagon, markas besar Departemen Pertahanan Amerika Serikat, di mana hampir semua kegiatan militer di dunia dikendalikan dari sana? Apakah dalam situasi demikian itu, orang bisa mengharapkan lain, kecuali PKI itu menjadi hancur berantakan karenanya, dan hubungan dengan RRC dengan sendirinya putus? Presiden Soekarno telah berulang kali mengatakan bahwa tidak benar untuk hanya menyalahkan PKI. Beliau berkata, "Kita jangan melemparkan semua kesalahan itu kepada PKI saja, tapi persoalannya terletak pada hal-hal lain." Saya sangat menghargai akan sikap Bung Karno yang begitu tegas itu, meskipun beliau harus mengorbankan nasibnya sendiri. Beliau telah menolak untuk tunduk pada tekanan pihak ABRI untuk menyatakan PKI itu dilarang dan di luar hukum. Idenya meskipun telah mengalami tekanan yang berat dari pihak ABRI. Andai kata Bung Karno itu tidak bersikap teguh sedemikian rupa, barangkali situasi dan posisi beliau tidak akan seburuk seperti sekarang, apalagi kalau beliau melakukan langkah-langkah kompromis. Tapi beliau tidak demikian, dan tetap berpegang teguh pada kebenaran dan keadilan. Adam Malik, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia pada tahun 1966 telah berbicara di depan mahasiswa-mahasiswa di Tokyo dengan penuh kebohongan dan kebodohan. Ia menerangkan bahwa Soekarnolah yang bertanggung jawab atas terjadinya pembunuhan massal terhadap kaum komunis di Indonesia itu. Andai kata Soekarno tepat pada waktunya menentukan sikapnya terhadap PKI, maka pembunuhan massal itu dapat dihindari. Dengan pidatonya Adam Malik itu, maka orang-orang yang tidak tahu tentang apa sebenarnya yang telah terjadi di Indonesia itu akan menanggapinya dengan benar. Sementara itu Bung Karno masih terus secara terbuka berbicara dan menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya tentang PKI itu. Hal ini pun telah ditafsirkan oleh sementara mereka itu, bahwa Presiden Soekarno telah merestui tindakan-tindakan lebih lanjut dari PKI, yang ternyata kemudian berakibat terjadinya pembunuhan yang lebih kejam. Seperti kata pepatah Latin Cui Bono, yang artinya, yang penting bukan siapa yang benar, akan tetapi siapa yang memperoleh keuntungan. Bukankah kemudian ternyata terbukti, bahwa Amerika Serikatlah yang memperoleh keuntungan dengan peristiwa G30S itu? Kini terbukti bahwa Jakarta telah dibanjiri oleh investor-investor asing penanam modal, yaitu Amerika Serikat. Tentang ini pun tidak menjadi soal, andaikan dengan kegiatan-kegiatan ekonomi itu, Indonesia dan rakyatnya yang pertama-tama memperoleh keuntungan. Bung Karno sejak semula sebenarnya selalu menolak untuk dibuatkan patung untuk dirinya. Baru setelah 22 tahun kemudian beliau mengabdi kepada Revolusi Indonesia, dengan enggan beliau baru menerima untuk dituliskan autobiografinya, riwayat hidupnya. Akan tetapi bagi Tuan Soeharto sendiri, segera setelah tidak lama memegang kekuasaan, telah dibuatkan buku riwayat hidup Tuan dengan memakai judul The Smiling General, Jenderal yang suka senyum. Selain itu, Tuan telah mengabadikan potret Tuan pada uang kertas Republik Indonesia, yang sudah tentu agar Tuan cepat dikenal. Semua itu tentunya dengan advis pertimbangan para pembantu yang mengelilingi Tuan.
Tetapi sebaliknya, Tuan sama sekali telah meniadakan foto-foto Bung Karno pada kedutaan-kedutaan di luar negeri yang mempunyai kebiasaan memancangkan foto tokoh-tokoh dari bangsa di dunia. Dalam hal ini tidak satu gambar Presiden Soekarno nampak. Tuan Soeharto, Tuan yang pernah mengkritik tentang kediktatoran Presiden Soekarno dan bahkan Tuan telah berjanji akan memulihkan demokrasi di Indonesia, ternyata sekarang Tuan telah berbuat melebihi apa yang diperbuat oleh Bung Karno. Langkah pertama yang seharusnya Tuan lakukan untuk mendemokratisir keadaan situasi antara lain tentang pemilihan presiden. Ternyata tentang hal ini pun oleh Tuan selalu ditunda-tunda. Selain itu, Tuan telah melarang untuk mencantumkan nama Bung Karno dalam buku-buku sejarah Indonesia yang harus diterbitkan. Sementara itu, Tuan telah menahan Bung Karno dengan dalih untuk melindungi keselamatannya, yang hakikatnya Tuan telah mengisolir beliau dari dunia luar. Tindakan Tuan yang tidak benar dan tidak adil inilah yang menyebabkan Bung Karno itu menjadi sakit. Beliau tidak mendapat perawatan sebagaimana mestinya. Dokter-dokter yang disediakan hanya proforma saja. Malah dokter gigi yang sangat diperlukan oleh beliau, Tuan tidak berikannya. Bahkan pernah ada orang yang mengingatkannya agar Bung Karno itu jangan selalu diberi obat-obat injeksi, sebab ada kemungkinan obat-obat ini justru membahayakan kesehatannya. Di samping itu saya juga berharap mudah-mudahan makanan yang dibuat dan dikirim oleh putra-putri Bung Soekarno itu benar-benar akan sampai ke tangan beliau. Selama beliau dalam isolasi dalam tahanan, benar-benar dalam keadaan sangat berat dalam hidupnya. Bahkan hak-hak kemanusiaannya yang paling azasi pun, beliau tidak memperolehnya. Satu-satunya kesempatan yang diberikan kepada beliau selama beliau untuk meninggalkan isolasinya ialah ketika menghadiri perkawinan salah satu putrinya. Untuk itu mobil Bung Karno dikawal dengan ketat dengan kendaraan panser dan tidak boleh didekati oleh siapapun. Ketika beliau berdiri dan mendekati putrinya yang sedang menjadi temanten, guna memberikan ciuman selamat dari seorang ayah pada anaknya, ini pun telah dicegah oleh polisi militer yang mengawalnya, dan beliau didorong secara kasar, sehingga terjatuh duduk di atas sofa. Selain itu, wajah beliau ditutupi dan dihalang-halangi agar tidak dapat diambil fotonya. Andai kata saya yang mendapat perlakuan demikian, mungkin pasti jiwa saya akan terpukul keras. Akan tetapi karena Bung Soekarno itu mempunyai jiwa yang besar dan mentalnya kuat, perlakuan demikian itu dianggapnya sebagai pengorbanan yang harus dideritanya. Saya benar-benar sangat khawatir bahwa mungkin perlakuan alat-alat kekuasaan Tuan kepada Bung Karno itu kalau sedang sendirian lebih kasar. Karena di depan umum pun alat-alat kekuasaan Tuan itu sampai berani berbuat demikian terhadap beliau. Tuan dapat saja menghancurkan jasmani Bung Karno, tetapi Tuan tak akan pernah berhasil menghancurkan semangat dan jiwanya dalam membela keadilan dan kebenaran. Jiwa dan semangat Bung Karno itu tak akan pernah mati. Bung Karno telah berjasa membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda yang 350 tahun lamanya. Setelah 13 tahun di penjara dan dibuang pemerintah Belanda, dan memimpin perjuangan bersenjata untuk kemerdekaan Indonesia selama tahun 1945 sampai tahun 1949. Bung Karno itu pasti tahu apa yang harus diperbuat untuk mengisi kemerdekaan negerinya. Tanpa kepemimpinan Bung Soekarno, Tuan pasti tidak akan punya kedudukan sebagai presiden seperti sekarang ini. Bung Soekarno itu telah meletakkan Undang-Undang Dasar yang demokratis untuk Indonesia dan telah mendirikan lingua franca. Di bidang seni dan budaya beliau adalah promotor. Beliaulah orangnya yang telah meletakkan dasar untuk pembangunan bangsa Indonesia. Apakah dengan jasa-jasanya itu tidakkah pantas beliau mendapatkan imbalan? Andaikan Bung Soekarno tahu bahwa akan terjadi suatu pengkhianatan yang berakibat pembunuhan antar sesama bangsa seperti peristiwa G30S itu, pasti beliau tidak akan menyetujuinya. Dan saya pun tidak akan tinggal diam apabila sampai suami saya terlibat dalam tindakan kekerasan itu. Di depan mata saya, Bung Karno itu sangat terpuji dengan sifat-sifatnya yang luhur. Saya sangat yakin bahwa kalau ada seseorang yang berbuat dengan cara sadar dan sistematis membunuh sesama manusia, maka perbuatan itu adalah yang paling keji dan tak beradab. Saya kenal pepatah Jepang yang berbunyi, mencekik seseorang dengan kain sutra. Sehubungan dengan inilah Tuan Soeharto, Tuan telah memperkenankan Bung Karno itu diperlakukan sedemikian rupa, tersiksa baik lahir maupun batinnya.
Selama ini saya belum pernah mengeluarkan suara atau pernyataan apa-apa karena saya sadar bahwa Tuan sedang menghadapi persoalan-persoalan yang cukup gawat. Tapi kali ini saya harus berbicara secara terbuka kepada Tuan karena pertama-tama untuk menjaga keselamatan dan nama baik Presiden Soekarno. Ketika Presiden Soekarno menyerahkan wewenangnya kepada Tuan sebagai pejabat presiden pada tanggal 7 Maret tahun 1967 telah diberikan 3 syarat oleh beliau kepada Tuan. Salah satu di antaranya ialah bahwa Tuan harus menjaga keselamatan keluarga Presiden Soekarno. Ternyata Tuan tidak memperhatikan permintaan beliau itu. Sewaktu Tuan diwawancarai oleh wartawan Jepang tentang banyaknya korupsi di Indonesia dewasa ini, Tuan telah memberikan keterangan sebagai berikut. Tentang masalah korupsi itu, saya kira selamanya akan ada. Dan soal korupsi ini sebenarnya adalah sisa-sisa dari pemerintah Soekarno dulu. Sementara ini akan tetap demikian, karena memang sedemikian sejak semula. Kalau ucapan Tuan itu benar, maka ucapan Tuan itu seakan-akan ucapan seorang yang tidak bertanggung jawab. Sikap Tuan itu adalah licik dan tidak jantan, karena Tuan ternyata berlindung di belakang nama Soekarno tentang apa yang sekarang terjadi. Ketika Tuan berbicara demikian di depan wartawan itu, maka habislah segala rasa hormat saya pada Tuan sampai yang terakhir pun. Memang selama masih disebut manusia biasanya, siapa yang menang akan selalu menganggap dirinya benar. Dan sebaliknya, mereka yang kalah pasti segala sesuatunya akan ditimpakan kepadanya. Apabila Tuan memang bersedia dan benar-benar mau menyelidiki, serta memberantas korupsi sebagai seorang warga negara Indonesia, saya sepenuhnya bersedia untuk menjadi saksi dan hadir pada setiap sidang-sidang pengadilan yang dilakukan secara terbuka. Sudah tentu pelaksanaannya harus sesuai dengan norma-norma dan hukum yang berlaku dan tidak ditutup-tutup serta tidak boleh sambungan kalimat tidak jelas oleh penyebar. Bung Karno adalah pahlawan revolusi Indonesia. Dengan kerendahan hati ingin saya katakan bahwa beliau memang belum tentu bisa menjadi pemimpin di waktu damai. Akan tetapi saya kira andai kata Bung Karno itu sewaktu menjadi mahasiswa sempat belajar di luar negeri, beliau pasti akan lebih banyak mengenal masalah-masalah ekonomi yang akan melengkapi kepemimpinannya. Saya katakan demikian karena mungkin nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing di Indonesia yang telah dilakukannya itu sebagai suatu khilafan. Selain itu, Bung Karno itu sebenarnya tak pernah mengalami dan berada dalam kehidupan keluarga yang stabil. Andai kata beliau lebih lama mengenal kehidupan rumah tangga yang harmonis seperti halnya kebanyakan orang, mungkin beliau ini akan menjadi presiden yang lebih baik dalam suatu pemerintahan yang terpimpin dan sosialis di negeri ini. Sayangnya tidak memungkinkan, sehingga beliau itu lebih cenderung pada sifat-sifat seorang kaisar. Dan beliau jadi korban dari kekuasaan yang dikuasainya sendirian secara penuh. Saya dapat mengatakan demikian kepada Tuan, karena saya memang menganggap dan menghormati Soekarno itu sebagai orang besar. Akan tetapi kiranya Tuan tahu, bahwa saya tidak selalu menyetujui setiap pendapatnya. Sebagai misal terhadap Pancasila yang beliau gali dan ciptakan itu, menurut pendapat saya, adalah sepenuhnya terlalu idealistis. Meskipun idealisme itu perlu, akan tetapi dalam abad ke-21 ini tidak sepenuhnya idealisme itu dapat dilaksanakan dalam praktek. Indonesia sebenarnya belum matang untuk dibawa pada sistem demokrasi ala Barat. Oleh karena itulah, maka Bung Karno memberikan konsep pemikiran demokrasi terpimpin. Lebih-lebih karena rakyat Indonesia kebanyakan masih banyak yang buta huruf dan taraf pendidikan maupun kemampuan ekonominya tidak sama. Dalam hal ini saya sependapat dengan Bung Karno. Akan tetapi di pihak lain, beliau itu telah meletakkan dasar politik yang terlalu tinggi dan terlalu ideal. Karena itu dapatlah dimengerti kalau beliau mendapat kritik yang begitu keras, terutama dengan cita-citanya untuk mengadakan perbaikan atas nasib seluruh rakyat Indonesia secara massal dan serentak. Beliau sebetulnya harus lebih realistis dengan ide-idenya itu. Pada saat-saat beliau mempunyai posisi yang cukup kuat sebagai penguasa tertinggi, mestinya beliau akan mendapatkan dukungan dari pembantu-pembantunya atas ide-idenya tersebut. Akan tetapi, kebanyakan dari rakyat Indonesia itu hanya mengharapkan perubahan-perubahan dalam kebutuhan hidup sehari-harinya. Rakyat hanya menginginkan pemenuhan material yang nyata, dan mereka sudah mulai jenuh dengan idealisme yang sering dipidatokan.
Bung Karno itu mengemukakan bahwa dunia ini dikuasai oleh dua blok kekuasaan adikuasa. Dan ide beliau ingin membentuk kekuatan ketiga sebagai imbangan. Dalam perjuangan mewujudkan cita-cita ini, Indonesia dapat mempengaruhi dan menggerakkan dunia ketiga seperti negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Ini berarti bahwa Indonesia sekaligus harus bisa berdikari di segala bidang. Demikian yang dicita-citakan oleh Bung Karno. Kalau kemerdekaan penuh dapat diberikan kepada semua negeri dan bangsa-bangsa yang terjajah, akan sikap politik Indonesia yang mengisolasi diri itu menyebabkan Indonesia menarik diri dari keanggotaan PBB, dari Bank Dunia, tidak ikut dalam Olimpiade di Tokyo. Hal ini terjadi dalam rangka ketegangan dan perjuangan pembebasan Irian Barat dan konfrontasi dengan Malaysia. Bung Karno berpendapat bahwa PBB telah bersikap tidak adil terhadap anggota-anggotanya. Indonesia yang belum pernah mendapat pinjaman dari Bank Dunia yang dikuasai oleh Amerika Serikat telah menolak bantuan itu kalau memakai syarat-syarat politik. Sebelum Olimpiade Tokyo dimulai, Indonesia telah dituduh mempolitisir olahraga seluruh bangsa-bangsa Asia Afrika di Jakarta, Ganevo. Karena Indonesia lalu ditolak untuk ikut dalam Olimpiade Tokyo itu. Dalam hal ini Bung Karno menolak tuduhan tersebut karena ternyata pertandingan-pertandingan Olimpiade selama ini pun juga tidak mengikut sertakan semua negeri, khususnya negara-negara komunis. Tuan Soeharto, apabila Tuan juga mencoba memikirkan tentang hari depan Indonesia pada hari-hari yang gawat itu, Tuan pun akan pasti mempunyai pendapat-pendapat lain mengenai ide-ide Bung Karno itu yang mempunyai akibat tantangan angin taufan. Saya sendiri pun ikut prihatin dengan hati yang berdebar-debar, memperhatikan bahwa diplomasi Indonesia itu makin hari makin bergeser ke kiri. Memang tak ada orang yang sempurna. Begitu juga dengan diri Bung Karno. Menurut saya, apa yang dikerjakan oleh beliau itu sama sekali tidak terselip untuk keuntungan diri sendiri, tetapi sepenuhnya segala sesuatunya itu diabdikan pada Indonesia dan rakyatnya, satu-satunya yang dicintainya dan hendak diabdinya. Dalam perjalanan hidupnya, Bung Karno itu selalu berusaha untuk mencegah dan menghindari ada pertentangan dalam negeri yang bisa berakibat adanya korban-korban. Dibanding dengan sikap Tuan dan pembantu-pembantu Tuan, ternyata jauh berbeda. Di mana Tuan atau pembantu-pembantu Tuan telah memerintah Indonesia dengan perampokan dan pertumpahan darah. Tuan dan pembantu-pembantu Tuan kelak akan dituntut dengan tuduhan telah melaksanakan pembunuhan yang disengaja terhadap ratusan ribu orang PKI yang tidak bersalah dengan dalih penumpasan PKI sampai ke akar-akarnya. Siapa dapat percaya bahwa Tuan percaya kepada Tuhan? Dalam hal ini Indonesia seharusnya tidak memerlukan presiden, di mana tangannya penuh berlumuran darah. Tuan Soeharto, Bung Karno itu saya tahu benar-benar sangat mencintai Indonesia dengan rakyatnya. Sebagai bukti bahwa meskipun ada lawannya yang berkali-kali hendak menteror beliau, beliau pun masih mau memberikan pengampunan kalau yang bersangkutan itu mau mengakui kesalahannya. Dibanding dengan Bung Karno, maka di balik senyuman Tuan itu, Tuan mempunyai hati yang kejam. Tuan telah membiarkan ratusan ribu orang-orang PKI dibantai. Kalau saya boleh bertanya, apakah Tuan tidak mampu dan tidak berkuasa untuk mencegah dan melindungi mereka agar tidak terjadi pertumpahan darah? Mungkin Tuan kelupaan bahwa ketika peristiwa tahun 1965 itu berlangsung, Bung Karno tidak juga Tuan suruh bunuh pula. Tuan pasti mudah amat untuk mempersalahkan dan menuduh PKI itu bersalah, sehingga terjadinya tragedi tersebut. Kalau Tuan mau berbuat demikian, maka pasti rakyat banyak yang menjadi pengagum dan menganut Bung Karno itu akan tetap hidup tenang. Tidak seperti sekarang, di mana mereka tidak dapat berbuat apa-apa, sementara mereka tidak tahu bagaimana nasib pemimpinnya. Semestinya Tuan tidak perlu memperlakukan Bung Karno itu sedemikian rupa, yang mungkin karena perasaan kerdil Tuan. Sebenarnya Tuan akan lebih terhormat apabila Bung Karno itu sebagai pemimpin besar revolusi dapat meninggal secara wajar, bukan karena tersiksa dalam tahanan. Adalah suatu kerugian besar sekali bagi Indonesia bahwa Bung Karno itu telah mendapat perilakuan yang tidak wajar seperti itu setelah beliau mengabdi selama hidupnya untuk negara Indonesia dan bangsanya. Pada akhir surat terbuka ini, saya akan tutup surat ini dengan mengenang kembali akan kecintaan dan kemesraan saya terhadap Bung Karno dengan seruan, "Hidup Bung Karno!"
Paris, tanggal 16 April tahun 1970. Tertanda, Ratna Sari Dewi Soekarno.